Shalom Bapak Ibu, senang berjumpa kembali dengan Bapak Ibu sekalian. Dan hari ini kembali kita pada program ngeteh, yaitu Ngobrol Teologia. Nah, hari ini kembali saya didampingi oleh sahabat-sahabat saya. Ini orang-orang hebat di sebelah kanan kiri saya. Saya perkenalkan lagi, di sebelah kiri saya adalah Bapak Pendeta Bun Mintat. Shalom Mbak Bun. Shalom semua. Jangan salam dong, mungkin ada yang lain kali apa begitu. Maju terus buat Tuhan. Haleluya. Maju terus, pantang mundur. Sekali maju tetap maju, sekali GB tetap di GB. Haleluya. Beliau adalah Kabid itu ketua bidang teologia di BPD DKI dan juga merangkap sebagai gembala sidang dari GBI Glory United. Luar biasa. Di sebelah kanan saya adalah Bapak Pendeta Morotua Tampu Bolon. Morotua sekalian. Ya? Sebenarnya Morotua. Kalau pakai Morotua enggak apa-apa. Morotuo. Iya. Morotuo Tampu Bolon. Dia selalu tua, nggak pernah muda. Iya memang kan. Oh gitu. Iya. Jadi awet tua. Awet tua. Iya. Amang tua. Gimana kabarnya Pak Morotua? Baik-baik, horas-horas. Beliau adalah Sipit Teologia di Perwil Pusat dan juga staf gembala dari GBI Karanganyar. Anyar. Nah, sebelum kita mulai topik kita sesuai dengan namanya program ngeteh. Yuk kita ngeteh dulu. Mari Bapak. Rasanya ngeteh. Nah, iya. Nanti kalau sudah pulang baru kita ngopi. Kita ngeteh dulu Pak Bun ya. Hari ini kita akan kembali dari topik kita pengakuan iman GBI. Lanjut ke butir yang ke-8. Kemarin kan yang ke-7 ya, penyucian hidup. Hari ini butir yang ke-8 yaitu tentang baptisan Roh Kudus. Nah, kalau dari namanya tentu agak berbeda dengan namanya baptisan air. Oke, baptisan Roh Kudus. Nah, yang menjadi menarik di sini adalah beberapa pertanyaan yang nanti kita akan bahas bersama-sama. Saya akan ajukan kepada sahabat-sahabat saya ini. Baca dulu kali pengakuan imannya. Oh, saya baca dulu ya. Iya dong. Baik, nah ini hal yang menarik. Sebelum saya baca, kembali mengingatkan Bapak Ibu perlu dilengkapi dengan buku pengajaran dasar. Nah, di sini ada mengenai baptisan Roh Kudus. Juga sikap teologis dari Gereja Bethel Indonesia. Doktrin kita di sini ada semua di sini. Dan yang terakhir adalah dari tata gereja kita. Saya akan bacakan dulu ya Bapak Ibu Saudara seperti tadi tentang butir yang ke-8 mengenai baptisan Roh Kudus. Baptisan Roh Kudus adalah karunia Tuhan untuk semua orang, nggak cuma 1-2 nih, yang telah disucikan hatinya. Tanda awal baptisan Roh Kudus adalah berkata-kata dengan bahasa roh sebagaimana diilhamkan oleh Roh Kudus. Nah, ini menarik nih Bapak Ibu Saudara ya. Nah, pertanyaan pertama yang kita bahas adalah bagaimana kita dapat menerima baptisan Roh Kudus. Gimana Pak? Bagaimana kita dapat menerima baptisan Roh Kudus? Pertanyaan ke saya nih. Ke sahabat saya, Bapak Morotuo Tampu Bolon. Yang pertama kita pegang sebagai landasan dasar adalah perkataan Yohanes Pembaptis. Aku membaptis kamu dengan air, tetapi setelah aku akan ada seorang yang membaptis kamu dengan Roh. Yesus sendirilah yang membaptis kita dengan Roh Kudus. Ya, jadi kata dibaptis ini kadang-kadang suka dibeda-bedakan dengan dipenuhi, dikuasai, kepenuhan, pencurahan iya. Gitu. Pada prinsipnya semuanya sih boleh dianggap sama, mungkin dengan cita rasa yang berbeda gitu. Kayak masakan dong. Wah, ini koki juga nih. Kalau dikuasai Roh Kudus kan kita berbicara tentang mujizat, pelayanan gitu. Dibaptis Roh Kudus berbicara tentang sahnya kita menjadi anak Tuhan gitu. Tapi pada prinsipnya
memang semua karya Roh Kudus itu indah dan sangat menyenangkan. Yang pasti kita memperoleh baptisan Roh Kudus langsung dari Yesus. Mungkin ada hamba Tuhan yang tumpang tangan, hanya alat dalam tangan Tuhan, tapi baptisan Roh Kudus itu adalah langsung diberikan Yesus kepada semua orang percaya. Dan tanpa Roh Kudus, tidak mungkin kita percaya kepada Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Oh, jadi mungkin tadi caranya itu ya ada 3. Tadi kan Pak Moroto bilang cara yang pertama dengan penumpangan tangan loh Bapak Ibu Saudara. Yang kedua dengan doa. Iya. Atau juga yang ketiga dengan baptisan air. Nah, cuma tadi menarik Bapak Ibu yang dikatakan bahwa di baptisan Roh Kudus itu ada pakai nama-nama lain, bisa juga disebut pencurahan Roh Kudus, kepenuhan Roh Kudus, dipenuhi Roh Kudus. Tentu kalau dari segi susunan tata bahasa ini bisa jadi ada perbedaan yang sangat menarik. Nah, tapi sebelumnya ini tadi agak tergelitik nih. Tadi bagaimana cara menerima baptisan Roh Kudus kan? Dengan baptisan air tadi gimana kan bahasanya? Enggak, bagaimana? Tapi tadi sempat di penuman tangan, doa, atau satu lagi itu loh. Caranya. Terus iya, caranya itu pertama tadi dengan tupang tangan, iya. Dengan doa, terus yang ketiga itu dengan dibaptisan air. Oh, maksudnya apa itu? Mungkin maksudnya adalah pada saatnya dibaptis air dia kepenuhan Roh Kudus, dibaptis Roh Kudus. Bukan menggunakan baptis air itu kepenuhan Roh Kudus kan? Bukan. Iya. Nah, cuma menarik tadi nih ya, Bapak Ibu Saudara, ini kembali ke Pak Abud tentunya. Ada nama-nama yang lain berbeda, tapi maknanya sama. Kata tadi kan sudah dijelaskan sama Pak Mertua. Dibaptis Roh Kudus sama juga dengan kepenuhan Roh Kudus, menerima pencurahan Roh Kudus, atau dipenuhi oleh Roh Kudus. Apakah dari tata bahasanya itu pengertiannya berbeda? Gimana Pak Bud? Ya tergantung konteksnya pemakaiannya itu. Tergantung konteksnya di sini Bapak. Iya, penjelasannya. Jadi kalau dipenuhi Roh Kudus kan itu bukan satu kali saja. Bisa berulang-ulang ya? Ya, maka sesuai dengan Efesus 5:18, hendaklah atau tepatnya haruslah kamu penuh dengan Roh Kudus. Itu present kan senantiasa penuh dengan Roh Kudus. Jadi bisa berulang-ulang ya? Iya, gitu, Roh Kudus. Oh iya. Kalau baptisan Roh Kudus biasanya diidentikan hanya sekali. Seperti baptisan air juga hanya sekali, gitu. Walaupun dalam pemahaman kalau kita mengacu kepada 1 Korintus 12:13, Roh Kudus membaptis kita menjadi anggota tubuh Kristus. Tapi kalau Yesus membaptis kita dengan Roh Kudus, kemudian kita diberi minum satu Roh, gitu. Ya kan, jadi bagian dari tubuh Kristus. Tapi yang jelas kalau baptis Roh Kudus itu adalah satu kali. Kata kuncinya, ingat Bapak Ibu ya, bukan berkali-kali. Jadi hanya satu kali dibaptis oleh Kudus. Nah, kemudian juga yang menjadi pertanyaan menggelitik di sini Bapak Ibu sekalian adalah apa sih perbedaannya antara kelahiran baru dengan baptisan Roh Kudus? Gimana kira-kira Pak Ambu Bolon? Antara kelahiran baru dengan baptisan Roh Kudus. Apa sih perbedaannya? Dibaptis dengan Roh Kudus itu menghasilkan kelahiran baru. Jadi bisa terjadi bersamaan, karena tanpa Roh Kudus tidak ada kelahiran baru juga. Karena Roh Kuduslah kita menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat kita. Dan saat itu sebenarnya Roh Kudus ini memang adalah suatu tema yang sangat luas. Jadi dan juga kekayaannya sangat luar biasa, di mana kita tak mungkin membahasnya, menganalisanya secara detail, tapi dia nyata. Kelahiran baru seperti yang dikatakan oleh Yohanes kepada Nikodemus adalah kelahiran baru, dilahirkan kembali, yang tidak bisa dianalisa begitu rupa, tetapi bisa dirasakan. Itu Roh Kudus itu seperti itu. Dia mengumpamakannya seperti angin. Kita tidak melihat, tapi kita bisa merasakan. Tapi karena karya Roh Kuduslah, mau dibaptis dengan Roh Kudus itu yang paling pasti, ya. Kalau kita dibaptis kan itu berarti kita adalah disahkan menjadi milik Kristus.
Dan pada saat itu juga kita diberi kekuatan, kemampuan perubahan status lahir kembali menjadi anak Tuhan. Jadi setelah dibaptis dengan Roh Kudus, ya kelahiran baru pasti harus menyusul. Sebab kalau tidak, Ya, tapi ada sesuatu yang kurang. Ada pandangan yang beda ya. Kalau kita saya perhatikan, kalau di gereja-gereja Protestan, gereja mainstream pada umumnya itu mempersamakan kelahiran baru itu jadi kalau baptisan Roh Kudus. Waktu kamu lahir baru itu baptisan Roh Kudus. Tapi kalau kita di aliran Pentakosta itu lebih sering kita membedakan. Jadi ada dua pengalaman yang berbeda antara lahir baru dengan baptisan Roh Kudus gitu loh. Nah, ini jadi perbedaan antara kita dengan gereja-gereja Protestan atau gereja mainstream pada umumnya. Perbedaannya apa tuh Pak? Jadi mereka itu lebih, kalau kita kan dua pengalaman yang berbeda. Karena kita mengacu ke Kisah Rasul kan. Kalau kita mengacu ke 1 Korintus 12 ayat 13, waktu kamu terima Tuhan Yesus, kamu dibaptis jadi satu tubuh. Betul. Jadi anggota tubuh Kristus. Itu di baptisan air ya? Baptisan itu lahir baru itu. Baptisan air. Lahir baru gitu kan, ya, berbarengan gitu loh. Jadi kalau kita Pentakosta membedakan sehingga kita lebih mengajar kamu ada pengalaman untuk dibaptis dengan Roh Kudus walaupun kamu sudah percaya. Nah, seperti mengutip seperti apa? Rasul-rasul dipenuhi oleh Roh Kudus lahir baru belum? Di loteng Yerusalem itu. Kan sudah dong. Sudah kan, maka pengalamannya beda. Kemudian juga di Samaria, ya kan? Kemudian ya kan itu pengalaman yang berbeda gitu. Jadi karena itu kita di bagian Pentakosta lebih membedakannya gitu. Beda. Walaupun ada di sebagian tadi seperti Pak Maruto katakan menyamakannya gitu. Menyamakannya. Gitu loh. Baik. Karena mengacu ke apa yang Paulus katakan di 1 Korintus 12 ayat 13 itu. Ini kan menarik sekali. Dan kemudian menjadi kadang-kadang ya, mungkin bukan kadang-kadang kali, seringkali agak kontroversi gitu ya. Nah ini yang menjadi sebuah pembahasan kita hari ini. Kira-kira hari ini bagaimana nih jawaban dari hamba betul kita dalam momen ini ya, bahwa di dalam tata gereja kita dikatakan begini, GBI mengakui baptisan Roh Kudus sebagai tanda awal. Baptisan atau bahasa? GBI mengaku baptisan Roh Kudus sebagai tanda awal berbahasa baptisan Roh Kudus. Oh, tanda awal tanda awalnya berbahasa roh. Ya, bukan baptisan Roh Kudus ya kan? Bukan. Nah, ini artinya walaupun bukan satu-satunya tanda, Nah, ini maksudnya bagaimana nih kira-kira? Gimana Pak? Maksud lu gitu ya. Maksud lu bukan maksudnya gue gitu. Maksudnya secara pengajaran kebersamaan gitu. Iya. Tapi nanti kalau kita berdua ya gue enggak apa-apa. Ya, ini kan harusnya tanya kepada yang merumuskan ya. Tapi kalau saya pribadi saya bisa memahami kenapa digunakan tanda awal, sebab sebagai tanda yang paling bisa termanifestasi dari Kisah Rasul itu adalah berbahasa lidah. Bahasa roh lebih tepat bahasa lidah lebih tepat. Ya. Kemudian kalau kita gunakan karunia lain dibutuh momen tertentu gitu. Oke, kalau bernubuat harus ada orang mendengarkan, orang lagi bernubuat masing-masing kan konsep ke masing-masing. Kecuali memuji Allah masing-masing. Ya tanda yang paling bisa dilihat dengan jelas itu adalah bahasa lidah. Bahasa lidah itu sesuatu yang nggak lazim. Kalau memuji Tuhan kan biasa. Orang nggak perlu memuji Tuhan. Itu aku tak biasa. Kalau melakukan mujizat harus ada kasus tertentu. Menyampaikan kata hikmat ada situasi tertentu gitu. Maka sebagai yang paling dominan yang paling bisa dilihat sebagai tanda awal bisa dilihat adalah bahasa lidah. Gitu. Itu kata kuncinya bahasa lidah. Sesuatu yang beda gitu kan ya. Kalau yang biasa-biasa mah itu yang biasalah. Nah sekarang kira-kira bagaimana pengalaman Pak Morotua mengalami baptisan Roh Kudus Pak? Ini pengalaman pribadi. Pengalaman pribadi. Singkat padat. Iyalah. Pertama-tama saya masuk GBI di sini justru kuncinya. Jadi karena, masuk GBI maksudnya Gereja Betel Indonesia gitu ya? Iya, Gereja Betel Indonesia. Kuncinya di sini. Ada singkatan GBI bukan Gereja Betel Pak, ini Gereja Betel Indonesia. Iya betul. Di GBI ini bukan Gabungan Batik Indonesia, bukan. Oh, karena Bapak pakai batik kali ya. Jadi karena di GBI inilah Gereja Betel Indonesia Bapak mengalami
peristiwa baptisan Roh Kudus. Iya, jadi kalau pengalaman saya di kampung saya dulu, sebuah desa terpencil di Tapanuli Selatan, Horaslah, Tapanuli. justru tandanya kita sudah diterima menjadi, ini yang prinsip aja, yang biasa, menjadi anggota gereja Betel ini harus berbahasa roh gitu. Jadi kita semuanya yang masuk GB itu berbahasa roh. Jadi yang timbul belakangan memang ada kecenderungan bahasa roh itu dianggap tidak terlalu penting lagi. Iya, jadi itulah mungkin menurut saya perumus pengakuan iman ini adalah mengembalikan kita kepada sikap bahwa disebut tanda awal adalah supaya kita termotivasi. Karena berbahasa roh itu adalah pengalaman adikodrati yang sangat sayang kalau tidak dialami. Itu. Jadi itulah mungkin dasar berpikirnya hamba Tuhan karena kerinduan yang sama dengan saya, supaya setiap orang percaya itu menikmati hal yang sangat adikodrati ini loh. Kayaknya rugi kalau kita tidak mengalami. Luar biasa. Iya. Atas rata-rata gitu ya. Iya. Jadi GB itu memang terpanggil untuk memotivasi, jangan dilupakan dong. Karena Gereja Betel Indonesia berpijaknya di situ yang membedakan dia dari gereja-gereja lain. Nah, saya bilang tadi sekali GBI tetap Gereja Betel Indonesia. Iya. Oke, nah sekarang Pak Bun, gimana Pak Bun? Om Peter, Mengalami. Om Peter belum jauh. Misalnya kita kiri kanan dulu kan. Ya kan? Kiri kanan Karena dulu kita ditanyain terus dia nggak jawab juga dong. Kalau saya dulu karena saya dibaptis dibesarkan di gereja Protestan, Iya. gereja Injili Mandarin ya. Jadi kita tuh hampir nggak mengenal namanya baptisan Roh Kudus. Iya. Enggak. Tapi saya bersyukur waktu itu gembala saya ada satu hamba Tuhan dari Taiwan datang lalu dia sharing hal ini. Lalu waktu di sharing kita ke Penuh Roh Kudus itu. Kita ke Penuh Roh Kudus, guru-guru sekolah minggu tuh dipanggil. Iya. Bukan di ibadah minggu tapi di pertemuan khusus dipanggil gitu kan. Lalu ketika dia bicara sharing Roh Kudus, kita ke Penuh Roh Kudus di bawah. Ada yang berbahasa lidah seketika, Ya, ada yang menangis. itu ya. Iya, itu. Saya sendiri pengalaman saya sendiri waktu itu saya hanya merasa lidah, saya menangis saja waktu itu kan. Tapi saya tidak bahasa lidah waktu itu. Berdiam diri ya. Tapi saya pokoknya suasana beda gitu. Nah, waktu pulang kita rasanya kok pribadi kita beda ya. Kita berani beritakan Injil dimanapun gitu. Nah, saya kemudian belakangan saya rindu bahasa lidah. Saya doa pribadi minta saya dapat karunia bahasa lidah itu. Dari pengalaman saya pribadi. Iya. Terus berarti sekarang ke saya gitu ya? Iya dong. Ini biar adil nih. Kalau nggak ntar saya di depan dicegat, wah rempong gitu. Nggak dikasih ketoprak. Oh ketoprak ya? Kalau ketoprak bukannya main wayang gitu. Nah Bapak Ibu saudara sekalian, memang setiap kita pasti punya kerinduan mengalami baptisan Roh Kudus. Ketika saya mengalami itu merasakan ada damai, kayaknya tenang. Saudara, memang nggak beda jauh kayak Pak Budi. Saya berdiam diri, nangis gitu ya, terus mengucap sesuatu yang pokoknya ya mungkin ada juga orang teriak-teriak apa. Kalau saya tuh nggak berdiam diri, Pak Armanta, kayaknya ada damai yang kayaknya beda. Itu pengalaman saya. Nah Bapak Ibu sekalian, dengan demikian selesailah pembahasan kita tentang baptisan Roh Kudus. Sebenarnya cukup menarik gitu ya. Bapak Ibu bisa mengikuti seminar-seminar teologi ya, terutama dari GB mengenai pembahasan kita ini, atau membaca buku-buku yang tadi sudah saya informasikan, baik dari pengajaran dasar, sikap teologis GBI, itu sangat memberkati kita. Nah sebelum kita mengakhiri, sesuai dengan namanya, yuk kita kembali ngeteh dulu. Iya. Nanti kopinya setelah kita selesai program kita ini ya. Baik, sekali lagi terima kasih Pak Bun untuk hadirannya. Terima kasih Pak Tua. Tuhan memberkati. Shalom.